Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mutia Rahmah dengan NIM 2110912320009. Saya salah satu mahasiswi dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di sini, izinkan saya menyampaikan visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, profil lulusan kesehatan masyarakat, yaitu Miracle. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter, wajah sampai kaputing atau wasaka, dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Visi program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Misi program studi kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat, menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Yang kelima, melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Dan yang keenam, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan program studi kesehatan masyarakat yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif baik secara teoritik konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam, mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup A. Menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional. B. Menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Yang B. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan, baik yang bersifat promotif dan preventif, tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Yang C. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang D. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif
bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, yaitu ilmu alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan, baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima, peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat, dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi: yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic or assessment skills, yaitu A. Mengidentifikasi dan memahami data, B. Mengubah data menjadi informasi untuk tindakan, C. Menilai kebutuhan dan aset untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat, D. Mengembangkan penilaian kesehatan masyarakat, dan E. Menggunakan bukti untuk pengambilan keputusan. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development or programming planning skills, yaitu A. Menentukan kebijakan dan program yang diperlukan, B. Advokasi kebijakan dan program, C. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan dan program, D. Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk peningkatan kualitas berkelanjutan, dan E. Mengembangkan dan melaksanakan rencana peningkatan kesehatan masyarakat dan rencana strategis. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skill, yaitu A. Menilai dan menangani literasi populasi, B. Meminta dan menggunakan masukan masyarakat, C. Mengkomunikasikan data dan informasi, D. Memfasilitasi komunikasi, dan E. Mengkomunikasikan peran pemerintah, perawatan, kesehatan, dan lainnya. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, yaitu A. Pemahaman dan menanggapi kebutuhan yang beragam, B. Menilai keragaman, budaya, organisasi, dan kompetensi, C. Menilai efek dari kebijakan dan program pada populasi yang berbeda, dan D. Mengambil tindakan untuk mendukung tenaga kerja kesehatan masyarakat yang beragam. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yaitu A. Fokus pada evaluasi dan pengembangan hubungan dan hubungan dalam masyarakat, B. Memelihara dan memajukan kemitraan dan keterlibatan masyarakat, C. Negosiasi untuk penggunaan aset masyarakat, D. Membela kebijakan dan program kesehatan masyarakat, dan E. Mengevaluasi efektivitas dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yaitu A.
pemahaman dasar dan peristiwa penting kesehatan masyarakat. B. Menerapkan ilmu-ilmu publike dalam praktik. C. Mengkritisi dan mengembangkan penelitian. D. Menggunakan bukti ketika mengembangkan kebijakan dan program. Dan E. Membangun kemitraan akademis. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skill, yaitu A. Keterlibatan lembaga pemerintah lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. B. Memanfaatkan mekanisme pendanaan kesehatan dan perawatan kesehatan masyarakat. C. Mengembangkan dan mempertahankan anggaran. D. Memotivasi personel. E. Mengevaluasi dan meningkatkan kinerja program dan organisasi. F. Menetapkan dan menggunakan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership dan system thinking skill. A. Memasukkan standar etika ke dalam organisasi. B. Menciptakan peluang untuk kolaborasi antara kesehatan masyarakat, perawatan kesehatan, dan organisasi lain. C. Personil pendampingan. D. Menyesuaikan praktik untuk mengatasi perubahan kebutuhan dan lingkungan. E. Memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan. F. Mengelola perubahan organisasi. Dan G. Mengadvokasi peran kesehatan masyarakat pemerintah. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional adalah manager, innovator, researcher, efficient, commitarian, leader, and educator, atau yang biasa disingkat dengan miracle. Yaitu yang pertama, manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga, researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Yang keempat, apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan yang ketujuh, educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Ya, itu tadi penjelasan mengenai visi, misi, dan tujuan ULM, FKULM, PSKM, dan 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat, serta profil lulusan kesehatan masyarakat. Mohon maaf jika saya ada salah dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.